lestari. Mau cobain Singosari Kediri Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV Mantu mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur frekuensi dan edukasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutut campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Dialog Khusus. Sore hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari Jalan Raya Jember, tepatnya di Dusun Kerajaan, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, budidaya ikan tawar sebenarnya sudah melegenda dari dulu. Ya, yang terbaru pada sore hari ini JTV berkesempatan mengundang hadirkan narasumber yang kebetulan kompeten di bidangnya. Ada salah satu pembudidaya yang hari ini lagi viral karena di beritanya JTV itu sempat menembus angka 22.000 pengunjung di medsosnya, belum di TV-nya. Kalau TV-nya JTV luar biasa, pemirsanya luar biasa. Nah, kebetulan juga pada sore hari ini ada beliaunya, kemudian juga kita mengundang hadirkan para pengambil kebijakan dari Dinas Perikanan Kabupaten, juga ada Kepala Desa Yosomulyo. Kita sapa saja narasumber kita satu persatu, yuk. Pertama, mic-nya Mbak. Ya. Pertama saya perkenalkan, beliau ini yang lagi viral, Mbak Marta Nawang Kristi, pembudidaya produsen ikan nila kekar. Sehat Mbak? Ya, puji Tuhan sehat. Oh sehat, alhamdulillah sehat. Ini tampil untuk berapa kalinya ke ini? Pertama kali. Oh pertama kali ya. Oh Pak Kepala Desanya gimana kok baru pertama kali? Iya. Ini asri rumahnya sendiri Mbak ya? Iya. Oh alhamdulillah kita bisa bertemu pemirsa di rumah beliau Mbak Nawang yang cukup asri dan tidak jauh-jauh amat dari Kota Jajak dan Kota Gendeng. Mbak, sebelum dimulai, sebelum cerita-cerita panjang, disapa dulu Mbak pemirsa JTV yang ada di rumah, saudaranya mungkin yang ada di Surabaya, TKI juga, terutama keluarganya yang sore hari ini nonton di acara JTV. Silahkan Mbak Nawang, ya silahkan. Halo sahabat JTV. Oke, halo ya.
Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga saya, supportnya, dukungannya, dan juga untuk suami saya, terima kasih juga. Suaminya ada di depan ya? Waduh, suaminya berdiri dong. Ini pelopornya, ya. Ya, mentor, Pak. Mentornya ya, oh mentor. Silakan lain lagi, silakan disapa lagi. Juga buat teman-teman saya, tetangga saya mengucapkan terima kasih untuk dukungannya semuanya. Oke. Sama pelanggan-pelanggan setia saya. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Nawang ya. Pemirsa, sore hari ini juga JTV mengundang hadirkan orang besar, penggede dari kabupaten. Ini senior saya, lama melintang di Dinas Perikanan. Beliau adalah Bapak Suryono Bintang Samudra, SPMSI, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Samsul. Suaranya tambah nyaring ini ya. Ini tadi dari Banyuwangi, Pak, ke sini? Keliling-keliling. Oh, keliling-keliling. Mampir ya, sempat nyembelih kurban tadi pagi. Oh, gitu ya. Ini jadi keliling. Raka Banyuwangi berbagi tadi. Oh, luar biasa. Pak, disapa dulu, Pak. Ya. Pemirsa JTV yang ada di rumah, silakan, Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JTV yang berbahagia. Alhamdulillah saya ini kok diundang sama JTV, tidak tahu ini yang keberapa kalinya ini. Iya, dulu pernah budidaya gurame di Kampung Gurame, sekarang budidaya nila sih kekar ya. Terima kasih. Ini kebetulan ini mudah-mudahan pemirsa yang sore hari ini menonton maupun mendengarkan, ini ada kalangan dari pembudidaya ikan, sahabat-sahabat saya, mungkin juga ada kelompok-kelompok yang lain dari nelayan maupun dari pengolahan pemasaran hasil perikanan. Monggo silahkan barangkali ingin diversifikasi usaha, itu aja barangkali. Terima kasih, ya. Pak Kadis. Iya, nanti kita sambung lagi ya. Narasumber saya yang terakhir adalah beliau adalah tokoh yang paling fenomenal se-Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Joko Utama Purniawan MPD, Kepala Desa Yusomulyo. Sehat, Mas Joko? Sehat. Alhamdulillah. Batiknya menarik ini. Karya sendiri, Pak? Iya, ini salah satu hasil dari hasil karya batik Karangasem yang ada di Desa Yusomulyo. Waduh, luar biasa ini. Nanti iklan sendiri di JTV Pak John ini berarti batiknya. Pak Joko, mumpung rame yang nonton, disapa dulu Pak sebelum kita masuk ke materi. Silakan Pak Joko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Semua pemirsa JTV yang nonton tetap semangat. Selamat menonton di Desa Yusomulyo, Desaku Beda tapi Mesra. Oke, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, tema sentral dialog kita pada sore hari ini adalah melihat dari dekat budidaya ikan nila kekar di Desa Yusomulyo. Semoga menjadi kebanggaan bersama dan semoga dapat potensi menumbuhkan ekonomi warga sekitar. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Iya. Kita ke Mbak Nawang dulu. Mbak Nawang, bisa cerita nggak? Bisa sejak kapan Mbak Nawang ini menggeluti usaha ini? Sehingga punya teman, punya kolega, dan tadi sempat disebut punya pelanggan. Jadi penasaran nih. Biasanya punya pelanggan tuh Pak Sur, YouTuber tapi. Silakan Mbak, cerita-cerita ya, cerita ya. Iya, dulu kan awalnya itu saya ini coba-coba Pak. Nah, mic-nya agak dekat mic-nya. Nah, setelah itu saya tertarik karena keseringan saya ikut kerja sama suami di lapangan, kerja juga dengan ketemu banyak orang, lama-lama tertarik. Nah, saya punya lahan yang tidak jauh dari tidak luas dari sini, nggak luas, hanya berapa peta itu? Ya, terus kok kayaknya menarik. Mau pakai kolam gitu. Awalnya 2 kolam dulu, coba-coba, lama-lama tertarik mengarah ke penjualan. Penjualan ya. Iya. Kalau hari ini pasarnya sudah sampai kemana? Kalau sekarang pasarnya sudah ke pasar tradisional, ke restoran.
Terus? Juga ke warung-warung nasi tempong, terus kolam pancing gitu. Berapa ribu sih Mbak kalau yang sudah dipetik ini? Kenapa Pak? Berapa ribu pembibitannya mesti ya? Saya untuk sekarang ini tidak pembibitan. Lah oh penggemukan ya. Jadi sekarang saya ini menampung saja. Oh. Iya, jadi biar nanti petani aja yang budidaya, saya membantu menjualkan gitu saja. Kalau pasarnya di Banyuwangi atau sampai luar kota Mbak? Sementara ini masih wilayah Banyuwangi saja. Kalau harganya kompetitif? Harganya mengikuti harga pasar sih. Oh gitu. Kalau jenengan yang difoto itu berapa kok besar banget saya lihat di fotonya itu? Ya, itu berapa kilo itu? Itu sekitar 2 kilo up. Oh kalau 2 kilo harganya berapa? Sekitar 45 kilo per kilo. Per kilonya ya. Oh berarti lumayan loh. 1 kilo bisa, itu bisa 100.000 berarti ya sekitar ya. Satu itu ya. Wah luar biasa ini. Ini bisa kaya mendadak Mbak Sur ini berarti ya. Ya. Mbak, apa yang sebenarnya awalnya apa? Mbak ini bergerak di bidang apa? Kemudian kok tertarik? Saya ibu rumah tangga biasa. Awalnya. Awalnya ibu rumah tangga biasa karena suami berada di perikanan. Lama-lama saya tertarik. Oh, tertarik suaminya atau ikannya ini? Ikannya Pak. Awalnya memang tidak ini ya, tidak terlalu larut di dunia budidaya ya, tapi karena suaminya bergulat di urusan ikan, terus akhirnya bisa ya budidaya sekarang ya. Iya, saya aja lulusan SMA aja loh Pak, bukan lulusan perikanan. Oh, jenengan jadi bukan sarjana perikanan ya? Oh, tapi dia gajinya di atasnya kepala dinas loh sampean mengajalannya. Jadi jenengan harus teguh Mbak. Belajar otodidak. Iya otodidak. Pemirsa bahwa ini potret bagaimana Mbak Nawang ternyata juga tidak lulus sarjana perikanan, hanya SMA Mbak ya, SMA. Tetapi ternyata hari ini sekelas sarjana harus belajar banyak kepada beliau, karena ternyata ilmu itu tidak hanya di bangku kuliah Pak Sur ya, banyak praktek itu ternyata jauh lebih berharga. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Nawang. Pak Sur dulu, nanti kita sambung Pak Nawang. Pak Sur sekarang Pak Pak Gadis, ini menarik ya, ada talenta muda. Umurnya berapa Pak Nawang? 32. Wush, lu 32. Ya, saya dengan Pak Sur sudah hampir kepala 5. 32, dia sudah punya banyak pelanggan, macam-macam. Pak Sur, ya, ini kan menarik. Mbak Nawang ini salah satu talenta muda yang banyak orang jadi kerja di kota, di perusahaan itu jauh menarik ya. Ternyata beliau ini sederhana di kampung tapi sudah banyak pelanggan. Nah mungkin enggak Pak kebijakan-kebijakan banyak anak-anak muda Banyuwangi bisa kemudian bisa dibina oleh dinas perikanan seperti itu Pak ya Pak. Terima kasih Mas Samsul. Jadi sebenarnya kalau bicara perikanan ini menarik sebenarnya kan. Jadi banyak binaan-binaan kita, termasuk Mbak Marta Nawang ini juga termasuk binaan perikanan juga. Jadi alhamdulillah dari kalangan muda tertarik dengan perikanan kan begitu kan. Tidak tertarik sebenarnya, dengan YouTuber ya Pak Yasur. Iya. Saya melihat perkembangannya dulu kalau nggak salah Lili, sekarang Nilau ya, sekarang Kekar kita kan itu. Jadi ada perubahan komoditas nggak apa-apa, itu kan pilihan. Jadi perikanan ini mungkin kalau orang-orang yang masih anak-anak kalangan muda atau mungkin yang tua kan dianggap hiburan saja, tapi sekarang sudah dipandang dari nilai bisnisnya, ekonominya kan begitu. Nah ini yang terus kita dorong Pak ya? Kita dorong karena masing-masing wilayah itu berbeda-beda, jadi sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Sebenarnya budidaya ikan ini menarik kalau dipandang dari sisi ekonomi, bukan hanya dipandang dari sisi hiburan saja, seni. Bukan hanya entertainment ini Pak ya. Biasanya orang punya kolam di depan rumah, pulang kerja capek atau mungkin anaknya biar seneng tidak main jauh-jauh lihat ikan di depan rumah itu. Tapi kalau dilihat dari sisi ekonomi itu luar biasa. Bahkan sekarang ini kami sedang mengembangkan suatu kawasan bisnis di bidang perikanan yang terintegrasi ya.
dari hulu dan hilirnya ini sudah jalan, itu berbasis klaster yang melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga kita konsepnya, jadi pembangunan perikanan ini berbasis kawasan. Jadi ada nanti kampung-kampung budidaya, titik-titik begitu ya, komunitas ya Pak ya. Ya, kalau di perikanan tangkap sudah kelihatannya mereka sudah luar biasa ini ya. Ada tempat-tempat mana spot titik sepanjang garis pantai itu semua adalah orang-orang perikanan semua itu yang mengelola, kelompok-kelompok nelayan. Kegiatan kepariwisataan, nyumbang kunjungan wisata mereka kelola pesisir pantai sedemikian bagusnya. Jadi seperti di darat ini sedang kita hidupkan ya. Jadi nanti ada kampung Winapadi, kampung Nila, ada kampung Gurami kayak begitu itu. Kalau kampung lobster sudah. Kampung apa itu Pak? Sudah. Jadi ada kampung Nilapadi. Winapadi sudah Pak ya. Kelihatannya di Jambi. Glowong ada. Di Glowong ada. Di Glowong di desa Ringinagung. Oh. Dekat tetanggaan dengan sini. Bersebelahan dengan sini. Itu kampung Winapadi. Terus nanti ada Kampung Lele. Kampung Lele sudah ada juga. Kampung Lele di mana itu Pak? Di Muncar. Oke. Nah itu yang kita garap. Artinya kegiatan hulunya itu adalah di perikanan, budidaya. Nah nanti apa budidaya nila dan lain sebagainya. Nah ini kita buat konsep pembangunan kawasan ini, bagaimana nanti kawasan itu menjadi pertumbuhan ekonomi baru. Jadi dengan melibatkan beberapa sektor yang lain, bukan hanya perikanan, juga pertanian, pengairan dan lain sebagainya, sehingga ikut terlibat di sana. Nah, kita juga membangun sekarang ini konsep Minanaga. Apa itu Pak? Budidaya ikan dikombinasikan dengan buah naga. Ini, seperti itu. Ini belum, baru atau sudah ini? Sudah kita garap ini. Terus ada mina jeruk lagi ini. Jadi di samping-samping jeruk itu kan ada saluran. Nah, salurannya yang kita tebarin ikan. Nah, kayak gitu. Nah, tentunya ini nanti kita akan mengejak talenta-talenta baru yang katanya Pak Arifin tadi. Jadi kita akan memang ada semacam untuk membranding suatu kawasan ini apa menariknya ini sesuai dengan potensinya. Jadi menariknya apa ini? Oh berarti kita garap untuk perikanan budidaya misalnya barkandi, ikan, penebaran ikan terkendali yang ada di sungai misalkan, seperti itu contohnya. Jadi kita mengajak anak-anak muda termasuk kayak Mbak Nawang, Mbak Nawang kayak begini ini, ayo kita bangun kampung kita ini kan gitu kan. Sinergi Pak ya. Dari anak-anak yang dari luar kota, dari apa gitu ya, yang punya potensi kemampuan untuk mempromosikan daerahnya kan gitu kan. Sehingga ini punya daya tarik. Kalau punya daya tarik, nanti banyak orang kunjungan datang ke sana. Jadi harapan kita bukan hanya dari sisi ekonomi yang nanti datang, itu dari perikanan saja, tapi setidak-tidaknya itu memberikan edukasi kepada wilayah itu. Nah, jadi kayak apa yang menjadi brandingnya di situ. Jadi kampung Winapadi atau kampung Barkandi. Nah itu nanti yang kita garap. Jadi ada semua stakeholder akan terlibat di situ. Tentunya tidak bisa sendiri Pak ya. Dinas tidak bisa kerja sendiri. Tidak bisa kerja sendiri. Jadi dikombinasikan dengan orang-orang yang ahli tentang bunga. Kemarin kita juga menggandeng teman-teman pelukis. Jadi kampungnya dilukis dengan dengan nuansa ikan. Jadi pagar-pagar dilukisin ikan. Jadi orang masuk itu sudah masuk terkerek, wah ini kampung perikanan ini kan gitu kan. Goalnya kan ekonomi Pak ya. Larinya ke ekonomi. Nanti itu akan menggerakkan yang lain. Hilirisasinya UMKM-nya jalan karena jadi kunjungan wisata. Pak, kalau boleh berbagi data Pak. Kalau sekabupaten ada ini Pak, berapa? Kalau pembudidayanya aja beratus, kalau hektarnya ada berapa ribu gitu Pak kalau budidaya air tawar Pak? Kebetulan pemerintah daerah, Ibu Bupati punya program 100.000 kolam ikan di pekarangan. Oh, 100.000 Jadi ya. Kabupaten Banyuwangi ini masih
target dari 100.000 kolam ikan di pekarangan itu baru tercapai sekitar kurang lebih 35.000. Dari 100.000. Ya, dari 100.000. Jadi itu yang kita garap terus. Jadi budidaya di pekarangan, memanfaatkan pekarangan-pekarangan untuk membangun ketahanan ekonomi. Ini visi misinya Bupati 2025 sampai 2030, Pak. Memang seperti itu. Oh, ini menggerakkan sektor ekonomi. Baru ini ya. Perikanan, artinya masyarakat perlu dengar untuk di sektor perikanan. Jadi bukan ada hanya budidaya, budidaya, ya. bukan hanya budidaya, perikanan tangkapnya harus jalan kan gitu kan. Karena PDRB di Kabupaten Banyuwangi juga dari perikanan juga luar biasa. Kalau sumbangan PAD-nya berapa sih Pak kalau dari sektor ini? Rendah kelihatannya Pak ya. Kalau dari pertumbuhan pendapatan per kapitanya itu sudah mencapai 60 juta per kapita per tahun memang, dan perikanan itu ada di situ. Lumayan sebenarnya ya. Jadi cuma pertumbuhan ekonominya. Ya cuma harus sering-sering diekspos Pak karena undang JTV sering-sering diekspos. Ini karena menarik. Karena di saat orang lain itu tidak tertarik, ternyata dia mampu ikut menyumbang penghasilan asli daerah kan cukup tinggi itu Pak ya. Termasuk begitu. Jadi semuanya diaktifkan ini. Ya, digerakkan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Kadis. Nanti kita sambung Pak, waktunya masih panjang. Kita ke Pak Joko dulu. Pak Joko, Mbak Nawang ini kan salah satu juga warga jenengan, mungkin juga ada anak-anak muda yang lain, sehingga mereka juga merasa tergerak dan tertarik untuk bagaimana menciptakan peluang ini. Pak, sekarang kita pengen tahu sebenarnya perannya seperti apa Pak, kepala desa, kebijakannya, sehingga Mbak Nawang dan kawan-kawan itu merasa terayomi dan punya bapak asuh lah, tidak berdiri sendiri kan begitu. Silakan Pak Joko ya, silakan. Terima kasih keluarga besar GTV, kepada seluruh masyarakat desa, bahkan seluruh pemirsa yang ada pada sore hari ini. Kami pemerintahan desa mengucapkan terima kasih kepada mungkin pemuda-pemuda yang ada di sini ya, ide-ide baru dan mungkin inovatif ya. Jadi mengajak pemuda-pemuda yang lain untuk lebih berkreasi, khususnya di bidang-bidang yang mungkin hari-hari ini sudah banyak ditinggalkan. Ya, seperti perikanan ini kan salah satu wujud daripada bangsa Indonesia, cinta tanah dan air Pak. Jadi cinta air ya. Jadi pasal 33 itu muncul itu Pak Joko ya. Iya. Tadi dikatakan Pak Kepala Dinas ya, selamat Pak Kepala Dinas ya. Jadi Banyuwangi ini luar biasa. Iya. Kalau kita lihat mungkin garis pantainya luar biasa. Mestinya perikanannya harus lebih luar biasa. Jadi kami mengharap dan mengajak Pak Kepala Dinas lebih semangat. Wah, tepuk tangan ini ya. Dan lebih percaya diri. Ya, nanti Banyuwangi ini. Mengapa percaya diri penting Pak? Ya kalau dilihat masa-masa lalu kan ada nuansa-nuansa yang mungkin kurang mendukung. Ya, dalam artian nggak tahu ya, mungkin pengertian pandangan kita aja. Tapi hari ini mestinya harus luar biasa. Iya. Ini didukung ini Pak. Iya. Jadi khususnya di desa Yasomoyo ini, kalau kita melihat ke belakang tahun 79-80 ini Yasomoyo pernah juara 1 Insus. Jadi intensifikasi khusus pertanian se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Iya. Wah. Jadi mau tidak mau menginspirasi kami, ayolah di bidang lain ya. Saya pikir di bidang perikanan ini menjanjikan ya. Jadi tergantung daripada bagaimana semangat ya, semangat dari teman-teman muda yang punya masa depan ini ya. Yang kedua mungkin dukungan dari pemerintahan desa. Dan yang ketiga pendampingan dari yang ahlinya dari Kabupaten Dinas Perikanan yang ada di Banyuwangi. Kami siap. Ya, kami siap kolaborasi. Iya, kolaborasi memaksimalkan ya. Seperti air tawar ini kan tidak melulu orang, misalnya paradigma lalu itu kalau orang melihara ikan kan dekat air ya, baik di pegunungan atau di laut. Tapi ternyata di kampung-kampung, metropolis juga ya, bisa ya. Bisa semua. Tadi targetnya juga 100.000 kok Pak ya, kolamnya tadi. Iya. Ya, jadi sekali lagi tetap semangat ya. Kami mengharap mungkin
lebih semangat lagi, khususnya teman-teman muda yang lain, ya pemerintah desa siap mendukung. Kalau apa ini Pak Joko, dari sisi insentif itu desa memberikan ini enggak, misalnya bantu pakan atau gitu, enggak sampai ke sana Pak, ADD-nya desa itu Pak? Ini mungkin kalau datanya desa berapa Pak, teman-teman Mbak Nawang dan kawan-kawan ini ada berapa Pak jumlahnya misalnya kalau se-Yosomol ya? Maksudnya? Jumlah pebudidayanya selain Mbak Nawang ada lagi di daerah? Tapi kecil-kecil ya. Mungkin yang pertama tadi sekedar hobi, ya. Dan yang kedua itu banyak yang mungkin kanji ya. Kanji ini apa ya? Kapok ya. Karena setelah mereka memelihara pasarnya sulit. Ya. Kalau pasar tugasnya siapa Pak? Kepala desa atau Pak Kepala Dinas? Ya mestinya apapun yang diproduksi ini mestinya ada tersedia pasar. Ya, kalau dimakan saja kan ya hanya konsumtif mungkin ya nanti untuk pembudidaya selanjutnya mesti nggak bisa beli. Ya, jadi tolonglah nanti ada pasar-pasar kecil lah yang ada di desa, misalnya kita di Ketahanan Pangan memprogramkan salah satu dusun itu untuk menjadi pasar ikan segar dari air tawar. Dan tidak harus pagi hari Pak ya. Berarti malam bisa dibuka malam ya. Ini menarik malam. Ini menarik ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Joko. Pemirsa, sekilas tadi dapat kita buat kesimpulan bahwa luar biasa dari Mbak Nawa, dari Pak Sur, dari Pak Joko, harus ada kolaborasi. Karena kalau berbicara tentang pasal 33, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pikiran orang Banyuwangi itu Pak Sur tumpang pitu tok. Jadi Pak Sur itu tidak kelihatan. Jadi padahal ada di situ, ada bumi, ada airnya. Jangan lupa kemana-mana, akan kita lanjutkan obrolan kita setelah iklan yang akan lewat berikut ini. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UID Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UID Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UID Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UID Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UID Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UID Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UID Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UID Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UID Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha.
PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN.
Masih bersama dengan saya di acara Dialog Sore bersama 3 orang narasumber. Ada beberapa penonton juga yang hadir di sini. Juga tadi ada Bu Lurah, sehat Bu ya? Jangan meninggalkan tempat dulu Bu Lurah. Mbak Nawang, kita kembali ke diskusi tadi. Mbak, ini mumpung ada Pak Kadis dan Kepala Desa, keduanya ini policy maker, orang yang ngambil kebijakan di urusan ini. Mbak, tentu sebagai seorang pembudidaya, jenengan tentu mengalami tingkat kesulitan macam-macam lah, kesulitan, ya bisa saja pakan, bisa saja pasar. Apa sebenarnya Mbak yang ingin Mbak Nawang sampaikan, ya mumpung ada beliau berdua dan mumpung mudah-mudahan bisa dicarikan solusi. Nah ini ketemu beliau berdua ini susah katanya. Silakan Mbak, ya silakan. Kesulitan-kesulitan di lapangan terutama Mbak, silakan ya. Terima kasih Pak. Biasanya saya kesulitannya di lapangan itu di penjualan. Oh di penjualan. Ya. Mic-nya agak dekat aja Mbak. Ya, di penjualan Pak. Jadi kadang begitupun juga petani bisa budidaya, kadang penjualannya susah gitu. Nah sekarang saya mencoba untuk beralih ke penjualan, lebih tepatnya supplier gitu. Iya oke. Nah kadang juga kesulitannya ada juga yang saya nanti kirim, minta tolong dikirim sekian gitu. Saya sudah kirim, nanti saya uangnya saya transfer ya, sisanya saya kasih cash. Ternyata nggak dibayar. Wah. Seperti itu kesulitannya. Ini bukan warganya Pak Joko atau Pak Kadis ini warganya? Bukan. Keluarga yang semuanya baik-baik Pak. Terus Mbak, terus ya. Ya seperti itu. Kalau untuk pakan, ya yang kita cari di sini memang agak susah Pak. Kita harus ke kota dulu. Kemana itu? Ke Banyuwangi kota kita carinya. Lumayan jauh. Kalau di sini susah Pak. Pakan misalnya disubsidi oleh Pak Kadis mau enggak Mbak? Puji Tuhan semoga. Berbicara ke depan Mbak, apa sebenarnya harapan jenengan supaya orang-orang yang senang, terutama anak muda, anak milenial dan Gen Z ini yang suka budidaya ini juga banyak, karena dianggap bahwa budidaya ini kurang seksi ya, padahal ada Mbak Nawang umur 32 tahun, wah luar biasa. Silakan Mbak ya. Biasanya kalau budidaya itu lebih tepatnya sering laki-laki ya Pak ya. Oke. Ya, kadang untuk perempuan itu nggak mau karena mungkin amis, bau amis, terus basah gitu. Justru disitulah yang paling menarik buat saya. Oh, iya ya. Ya, karena bermain dengan ikan itu senang Pak. Senang dan seni ya. Iya. Nanti kelihatannya sehat, segar, bisa gemuk, itu senang saya jual. Jualnya pun juga senang Pak. Oh, jualnya juga senang ya. Iya. Untuk kedepannya semoga biar petani-petani lain seperti apa, saya juga suppliernya nggak susah di penjualan gitu Pak. Kalau produksinya berapa Mbak? Kalau per hari, per bulan, per minggu berapa? Kalau hitungan sampean, hitungan kasar aja, ada Pak Kadis di sini. Kurang lebih 2 ton Pak. 2 ton ya, luar biasa, tepuk tangan ini. 2 ton. Per apa itu Mbak? Per bulan? Per bulan ya. Oh, luar biasa 2 ton. Ya. Mohon maaf Pak, saya tambahin Pak. Oke, silakan. Ya. Ini saya minta, kalau sekarang ini kan saya viral Pak. Saya nggak ingin viral di sini saja. Saya pengen berkelanjutan Pak. Oh. Mumpung ada Pak Kadis ini. Tidak hanya viral di Banyuwangi. Iya. Ya. Mbak, selama ini ada nggak pendampingan dari Dinas Perikanan, terutama PPPL-nya lah, mendampingi misalnya sakitnya apa gitu-gitu, ada enggak selama ini? Saya kan masih baru di bidang ini Pak, mungkin belum. Nah, belum ada lirikan dari Pak Kadis. Oh iya. Baru kali ini. Habis ini langsung dilirik. Dilirik. Sering berbicara dengan ini pemerintah desa saja, ke Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa saja. Oh, gitu ya. Tentang kelanjutannya ini bagaimana prospeknya gitu. Jadi kalau dokter hewannya langsung Pak Kepala Desa ya, berarti merangkap sebagai dokter hewan. Mungkin Pak Kadis mau membantu, enggak apa-apa Pak. Dengan senang hati. Dengan senang. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan Mbak? Kalau permodalan selesai ya Mbak ya, urusan permodalan. Permodalan bertahap. Oh bertahap. Tapi ini Mbak Nawang kan
tidak ngambil kredit sama sekali ya, nggak ngambil ya? Tidak. Oh, alhamdulillah, berarti ini luar biasa ya. Kalau modal awalnya berapa kemarin, Mbak? Waktu modal awalnya, waktu pembentukan kolam dan lain-lain. Kita bertahap Pak. Kalau misalkan ada rezeki kita kasih pakai 2 kolam dulu. Kita gitu. Bangun dulu 2 kolam. Nanti kita jual panenannya. Nanti setelah jual panenannya ada uang lebih kita bangun lagi. Gitu. Jadi tidak langsung seperti itu. Tidak langsung 1 miliar itu enggak ya? Iya. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pak Kadis, bisa direspon tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Nawang bahwa memang walaupun masih muda, viral, beliau ingin eksistensinya jalan terus Pak, tidak macet setelah viral terus macet gitu. Macet semuanya Pak, macet pasarnya, macet modalnya, macet. Silakan Pak Kadis ya. Ini Mbak Nawang ini ada kekhawatiran sebenarnya. Ada kekhawatiran. Tapi kalau tadi dilihat per bulan bisa sampai 2 ton. Itu cukup bagus. Satu orang pembudidaya. Satu orang Pak ya. Kalau saya pribadi kan sering di kantor, ke lapangan jarang-jarang itu. Yang didatangin pun stakeholdernya di perikanan banyak juga. Biasanya kami menugaskan penyuluh di sini. Jadi satu orang penyuluh yang mendampingi, terus kemudian cuman kita juga ada program namanya Klik Sehati, Klinik Kesehatan Ikan. Jadi ini pemeriksaan kesehatan ikan sama kualitas air, ya. Itu berkala, setiap bulan kita lakukan. Misalnya ada permasalahan ya tiap bulan itu kita rekod, terus apa permasalahan-permasalahan yang tentang penyakit yang ada di sana. Hanya begitu. Kalau nggak ada ya nanti daerah mana. Tapi sejauh ini aman Pak ya urusan penyakit-penyakit ikan Pak ya? Kalau nila, alhamdulillah nggak. Termasuk ikan yang kebal. Gitu kebal ya. terhadap penyakit, iya. Sebenarnya budidaya paling enak ya budidaya nila ini sebenarnya. Tidak ada perlakuan khusus Pak ya? Jadi anak baru belajar saja buka YouTube kita ajarin langsung ini. Kalau di Muncar itu memang anak muda-muda memang. Itu masih kuliah, umur 21, 20 itu jadi pengusaha muda. Jadi wirausaha anak-anak muda itu. Nah, tapi kalau Mbak Nawang ini mungkin kalau umur 32 enggak ada istilah terlambat lah istilahnya. Enggak ada istilah terlambat. Jadi kami sekarang ini sedang menciptakan pasar ikan. Jadi terhadap keluhan-keluhan dari pembudidaya ikan nanti jualnya kemana, pasarnya Pak, harganya berapa kan gitu kan. Nah terus teknik pembawaannya gimana kita ajarin. Sehingga kita di perikanan itu ada BUP, Balai Usaha Perikanan. Sekarang ini kita buka dulu Balai Benih Ikan, kita tingkatkan statusnya menjadi Balai Usaha Perikanan. Tujuannya ini adalah membuat semacam konsep yang terintegrasi. Jadi bisnis terintegrasi. Jadi ada budidaya pembenihannya, pembesarannya kan gitu kan. Terus di sana ada kegiatan pemancingan ikannya, ada membuka warung kuliner perikanan khusus ikan air tawar di situ. Nah, deket sini dengan Genteng. Makanya kalau terkait dengan pasar ikan, terutama nila, gak usah khawatir. Hampir di seluruh kecamatan Kabupaten Banyuwangi itu ada pemancingan. Rata-rata ya kalau nggak lele nila. Rata-rata itu. Jadi peminatnya sekarang nila luar biasa. Luar biasa. Kekurangan bahan baku bahkan sekarang. Justru Pak ya. Kekurangan bahan baku. Bahkan kalau volumenya besar, ini bisa masuk ke industri. Jadi di fillet nanti. Ada yang dikirim, sebenarnya banyak kulturit yang menerima ikan air tawar juga, tapi di luar Kabupaten Banyuwangi. Bahkan kalau ada dan itu kapasitasnya rutin, kontinu, misalnya per bulan saya mampu 10 ton misalnya dari sekian pembudidaya ikan dengan standar mutu yang sama, standar mutunya dengan ukuran yang sama. Di Muncar itu sudah mau buka. Di Muncar ya. Banyak ikan laut yang mau dialihkan ke air tawar juga. Kalau seandainya dan bahan baku yang sesuai dengan standar mutunya, gitu kan. Tapi kan susah. Pembudidaya kecil ini rata-rata kurang terstandar. Jadi ukurannya masuk, ya.
Standar itu apa Pak? Yang indikatornya apa ini? Ketebalan dagingnya nggak Oh, masuk, satu ya. ketebalan daging. Ya, kadang-kadang kan begitu. Jadi rata-rata ukurannya ini yang susah dipastikan. Misalnya saya minta size 1 kilo isi 5 atau 200 gram sampai 300 gram kan begitu kan. Itu kita seleksi, ternyata cuman ketemu sekian. Jadi tidak memenuhi standar volume yang kita inginkan kadang-kadang. Nah, sehingga pembeli ini, supplier ini rugi di transportasi. Tapi sebenarnya potensi untuk ekspor bisa berarti Pak ya? Cukup luar biasa sebenarnya. Iya. Perja usah ekspor. Kiriman Lokal teman aja. ya, teman-teman di luar daerah Kabupaten Banyuwangi itu kirim ke perusahaan cold storage yang ada di Pasuruan, di Sidoarjo itu banyak yang lari ke, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Kalimantan begitu. Seperti itu. Artinya peluang itu masih cukup besar. Cukup terbuka. Tapi kalau tanggung ini cukup di supplier yang masuk untuk kebutuhan misalnya pemancingan ikan, warung-warung kuliner di pinggir jalan, ada ikan-ikan lesian Lamongan dan sebagainya. Bahkan kita ini buka sekarang ini warung kuliner perikanan air tawar di Genteng. Di mana itu Pak? Di BUP di Kali Putih sana. Oh. Itu. Jadi iya. kalau mau jual ikan nila jual sana aja sudah. Pokoknya sekitar 25.000 per kilo. Bulognya ikan lah kira-kira. Ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau pasar nggak bisa jual, perikanan siap beli gitu intinya begitu. Nggak usah khawatir kan gitu. Ya. Artinya dari sisi kualitas sebenarnya ada problem Pak ya untuk dikompetisikan, untuk bersaing dengan size-nya yang penting itu ya. Terus penanganannya ketika panen ini harus hati-hati. Kalau nggak ngerti teknis cara pemanenan nila memang banyak kematiannya di situ. Jadi rata-rata pinginnya hidup kan ikan air tawar. Ya. Itu berarti kan ada problem Pak, problem SDM, pendamping yang harus mendampingi mereka sebenarnya Pak. Ini kan problem juga Pak. Nah ini nanti yang kita lagi edukasi kepada pembudidaya ikan. Apalagi pemula Pak, apalagi pemula. Ya. Cara pemanenan ketika di grading juga kan gitu kan, sehingga tidak terjadi banyak luka. Sehingga ketika dibawa diangkut di tempat tujuan tidak banyak kematian, intinya begitu. Oke. Kalau tadi permodalan mungkin ada Pak tadi yang disampaikan. Permodalan sementara pemerintah ini kan mengarahkan lembaga-lembaga finance kayak di ada program KUR kan gitu kan. Oke. Ya kalau Mbak Marta Nawang nggak perlu ini duitnya banyak ini. Jadi udah kecil. Biasanya mereka itu ya kebutuhan untuk biaya produksinya ya sekitar 25 juta sampai 50 juta ya. Kalau dari pemerintah kan hanya support mereka membentuk kelompok pembudidaya ikan dengan Pak ya. Ya, kelompok budidaya ikan. Terus ditetapkan dengan SK Kepala Desa, ngajukan proposal kalau kita ada anggaran, kalau memang dilewatkan dari hasil dari kecamatan, dari desa kecamatan itu malah lebih enak gitu kan. Kalau subsidi pakan memang ya? tidak ada program Pak ya, subsidi pakan dari pemerintah kabupaten. Ya itu lewat itu tadi. Oh, lewat Pokmas itu tadi. Ya, Apa tadi Pak, kelompok budidaya ya? Ya, kelompok pembudidaya ikan, Pokdakan. Oh ya, jadi lewatnya begitu Mbak. Kalau Mbak Nawang kan sudah tidak butuh harus modal. Kelompok. Kalau Mbak Nawang sendiri di sini kesulitan perorangan. Punya kelompok ini satu desa di sini siapa nanti? Nah nggak apa-apa. Kalau kita hanya sifatnya pembinaan saja. Pembinaan. Sebelum ke Pak Joko Pak, apakah kemudian tidak ada Pak namanya asosiasi budidaya ikan tawar se-Banyuwangi misalnya itu Pak, supaya koordinasi dan konsolidasinya lebih mudah begitu Pak? Ada nggak kira-kira Pak? Mbak Nawang ini belum masuk dalam grupnya itu. Jadi asosiasi pembudidaya ikan udang ada, terus nelayan juga ada asosiasinya. Air tawar itu asosiasinya itu sidat yang ada. Nah kita ingin membentuk nanti asosiasi di Pokdakan itu menjadi Gapokan, gabungan kelompok pembudidaya ikan nanti seperti itu. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Kepala Dinas. Pak Kades, tadi sempat disampaikan Pak Kades oleh baik Mbak Nawang juga Pak Kepala Dinas. Sebagai orang yang menaungi desa, Pak Kades tentunya juga ingin membuat semacam piranti agar adik-adik ini jumlahnya juga tidak berkurang Pak, jumlahnya
jumlah pembudidaya ini tambah banyak, tambah hari tambah banyak, sehingga jenengan juga kan bisa saja BUMDes ikan segar, ikan tawar di apa Pak terobosan jenengan ke depan ini Pak, agar eksistensi anak-anak muda ini juga merasa diayomi oleh bapaknya, tadi harus ada pasarnya, sehingga ikan ini juga tergolong seksi untuk mereka Pak, tidak hanya sekedar sebagai YouTuber loh Pak. Silakan Pak Kades ya. Jadi harapan kami tadi ada mungkin fenomena menarik tentang hobi ya. Jadi peningkatan hobi satu tahapan menjadi nilai ekonomis itu bagaimana? Iya. Sehingga kalau hanya dijadikan hobi ya sekedar dolanan ya. Jadi sehingga pemerintahan desa seringkali menyampaikan bahwa perputaran ekonomi dan perputaran uang di desa ini mestinya bisa dikelola dengan baik dari 15.000 penduduk yang ada. 15.000 ya. Kebetulan desa Somo itu berada di antara Jajak Genteng, jadi masih memungkinkan potensi-potensi desa yang bisa digali. Artinya dilempar kanan kiri sih ya, sehingga misalnya tadi melalui diskusi itu ada pasar ikan, ya, bukan pasar ikan penerima misalnya dari laut saja, tapi ikan segar misalnya. Pasar transit yang lain misalnya buah, sayur dan sebagainya, sehingga seperti Genteng Jajak itu minimal bisa beralih ke khususnya Yosomoyo ketika misalnya partai besar misalnya mau dikirim ke Bali, ke luar daerah ya, mungkin parkirnya lebih nyaman, lebih mudah. Sehingga kami sampaikan bahwa khususnya peluang tentang budidaya ikan ini luar biasa. Ya, jadi kami juga berharap kepada pemerintah ya khususnya Dinas Perikanan untuk mendampingi kami. Karena kita melihat bahwa budidaya ikan ini ternyata bukan hanya sekedar sederhana, tapi juga rumit ketika kita ngomong bibitnya. Ya misalnya bibitnya salah, ya bibitnya setanting, dipagani berapa bulan tetap kepalanya saja yang besar ya. Kita masyarakat pembudidaya juga rugi. Yang gemuk durinya Pak. Iya, nanti misalnya tentang program stunting ikan misalnya, kok nggak gede-gede Pak sih ya. Yang kedua nanti misalnya pemeliharaannya ini banyak penyakit dan sebagainya, sehingga kita bisa menanggulangi. Dan yang terakhir tadi tentang pasca panen ya, penjualannya di pasar ya Pak ya. Tadi hari-hari ini kan sudah luar biasa melalui pasar digital, melalui dunia ya. Digital ini kan sudah bisa mengakses semua, sehingga kami juga mengajak kepada semuanya, khususnya teman-teman muda yang kreatif dan inovatif, ayolah ya kita bersama-sama berdesa ya, dalam artian pemerintah desa tidak bisa jalan sendiri ya, karena mereka anak-anak ini sebetulnya luar biasa. Tinggal kita mengajak kepada porsinya ya, dan yang hobinya apa, dan yang terakhir mungkin kepada mentornya. Ya, jadi ke tangan yang orang salah jadi salah, tapi ketika ke tangan orang benar mereka akan jadi ahli. Wah luar biasa. Artinya Pak Kades sangat terbuka dengan anak muda ya Pak. Usaha apa saja termasuk cewek-cewek kayak Mbak Nafa ini yang menggeluti dunia ikan misalnya Pak Kades. Terima kasih, karena kami ini generasi tua ini kebanyakan kalau ngomong masa lalu gitu. Masa lalu diomong nih jadi masalah. Mereka ini orang-orang muda itu punya masa depan. Luar biasa. Sehingga kita yang tua ini juga harus tahu diri Pak ya. Tahu diri ya. Karena kalau ngomong ke depan mereka lebih cepat gitu ya untuk mengakses ya. Jadi jangan sampai anak-anak muda itu terkendala dengan kita yang ngomong masa lalu. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pak Sur, Mbak Nawang dan Pak Joko, sebenarnya kita ingin berlama-lama, tapi kelihatannya produser sudah kode-kode kita. Mbak Nawang ada waktu 30 detik untuk closing statement, closing akhir untuk dialog kita pada hari ini. Nanti jenengan, terus Pak Kadis, nanti gongnya Pak Kepala Desa yang tuan rumah. Ada harapan dan keinginan jenengan terakhir, closing statement untuk 30 detik ke depan. Silahkan Mbak Nawang ya. Seperti harapannya untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, biar
usaha ini nggak berhenti di sini saja gitu. Nanti setelah viral berhenti, saya tidak mau. Maunya berkelanjutan. Semoga Pak Kades selanjutnya ada mengajak kita ini ke arahnya ke bisnis ke dimana gitu. Oke. Dan semoga dapat bimbingan dari Pak Kadis juga. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Nawang. Pak Kadis, monggo closing statement, harapan dan keinginan Dinas Perikanan untuk rakyat Banyuwangi. Ambil pakai saya punya. Sudah cukup. Terima kasih. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi pengusaha di bidang perikanan. Jadi kalau orang yang gagal itu rata-rata yang nanggung. Jadi nanggung modalnya, nanggung ilmunya, kan gitu kan. Jadi kalau saya kira modal dan ilmu seimbang, pasti ini jalan. Pasti dia akan berjalan. Apa yang sampaikan tadi, permasalahan ini, permasalahan itu sudah lewat semua, termasuk pasar. Karena kita sebenarnya kebutuhan konsumsi makan ikan Kabupaten Banyuwangi itu 69,71 kg per kapita per tahun. Sementara produksi di perikanan, baik tangkap maupun budidaya, itu kurang lebih sekitar, kalau tangkapnya 66.000 ton, kalau budidayanya sekitar 25.000 ton. Berarti kalau dikalikan jumlah penduduk itu masih jauh sekali. Ada 124.000 ton kebutuhan ikan kita per tahun untuk dikonsumsi di masyarakat Banyuwangi saja. Dikonsumsi secara lokal ini Pak ya? Secara lokal, tidak perlu diekspor sebenarnya. Di luar kota, sehingga kita datangkan ikan. Nah, makanya jangan pernah takut untuk budidaya ikan. Seperti itu. Kalau takut, belajar ke saya. Oke, luar biasa. Belajar ke saya. Jadi gitu ya. Oke. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Kadis ya. Terakhir Pak Joko, closing statement. Jadi kita mengajak semuanya pemirsa, ya, Indonesia ini luar biasa, Banyuwangi ini luar biasa. Yosomoyo punya moto tahun ini, Yosomoyo powerful. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan apabila kita kompak, semangat, bersinergi. Ya, kita jalan punya moto Bismillahirrahmanirrahim, holopes kontol baris. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, demikian tadi dialog saya 1 jam lebih bersama 3 orang narasumber. Ada Pak Kadis, Mbak Nawang, juga Kepala Desa Yosomulyo Bapak Joko. Mudah-mudahan dialog seperti ini tidak hanya berhenti di sini Pak Kadis, tetapi juga bisa tertular di event-event dan kegiatan perikanan yang lain. Terima kasih atas nama seluruh kru JTV, Direktur Bapak Iqbal Mustika. Kita bertemu pada lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UID Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar se-Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UID Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UID Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UID Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise.
PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN. Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN UID Jabar menyalurkan bantuan program PLN Peduli kepada The New Factory, koperasi yang mendaur ulang limbah tekstil menjadi komposit untuk furniture, fashion, dan merchandise. PLN UI Jabar siapkan 75 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum di lokasi yang tersebar di Jawa Barat agar pengguna motor listrik nyaman merayakan Hari Idul Adha. PLN UI Jabar siap sediakan pasokan listrik yang andal dan berkualitas pada peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Idul Adha agar perayaan dapat berlangsung dengan lancar dan aman. PLN UI Jabar telah sediakan SPKLU di lebih dari 250 titik lokasi strategis yang tersebar di Jabar agar pengguna mobil listrik nyaman saat memperingati Hari Idul Adha dan Hari Lingkungan Hidup. Rumah BUMN PLN di Jalan Dr. Cipto Cirebon beri kemudahan pelanggan merayakan Hari Idul Adha dengan sediakan berbagai minuman dan makanan seperti kerupuk kulit, ikan, keks, mangga, dan jajan pasar. Berikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan berinteraksi dengan PLN saat memperingati Hari Idul Adha. PLN UI Jabar ajak pelanggan memanfaatkan PLN Mobile sebagai media untuk mengakses PLN.